Rumah sakit tidak pernah benar-benar tidur. Di balik dinding putih dan bau antiseptik, ada langkah-langkah pelan yang tak henti bergerak. Ada doa yang dipanjatkan dalam diam, dan ada hati yang perlahan belajar kuat. Di sanalah Naya, perawat muda berusia 22 tahun, menjalani hari-harinya. Naya dikenal sebagai perawat yang tenang. Wajahnya selalu terlihat lembut di balik masker. Suaranya pelan, namun menenangkan. Setiap malam, ketika sebagian kota terlelap, ia justru memulai tugasnya. Mengecek infus, mencatat tekanan darah, dan menenangkan keluarga pasien yang cemas. Ia sering pulang dengan kaki pegal dan mata merah karena kurang tidur. Namun Naya jarang mengeluh. Baginya, kelelahan adalah bagian dari pilihan hidup yang ia cintai. Di ruang yang sama, bekerja juga Arga, perawat senior yang sudah lebih lama bertugas. Arga bukan tipe banyak bicara, tapi semua orang tahu ia bisa diandalkan. Tangannya cekatan, pikirannya cepat, dan sikapnya selalu tenang, bahkan di situasi genting. Awal perkenalan mereka sederhana, sekadar bertukar jadwal dan saling membantu saat bangsal penuh. Namun dari situlah kedekatan mulai tumbuh. Arga sering menggantikan Naya mengangkat pasien yang berat. Naya sering menyiapkan catatan medis Arga tanpa diminta. Hubungan mereka tidak pernah diumumkan, tidak ada pengakuan, hanya kebiasaan kecil yang pelan-pelan menjadi penting. Jadwal malam adalah ujian, tubuh lelah, emosi mudah rapuh. Suatu malam, seorang pasien kritis meninggal dunia. Keluarganya menangis histeris. Naya berdiri kaku di sudut ruangan. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia masih terlalu muda untuk terbiasa dengan kehilangan. Arga tidak banyak bicara. Ia hanya berdiri di samping Naya, menyerahkan segelas air dan berkata pelan, "Kamu sudah melakukan yang terbaik." Kalimat sederhana itu menenangkan Naya lebih dari apapun. Di bangku ruang istirahat, mereka duduk berdampingan, menatap lantai, membiarkan sunyi berbicara. Sejak malam itu, Naya sadar, Arga bukan sekadar rekan kerja. Cinta mereka tumbuh tanpa rencana, dalam tatapan singkat di lorong, dalam pesan singkat saat jadwal berbeda, dalam doa kecil agar satu sama lain tetap kuat. Namun, mereka sama-sama sadar, rumah sakit bukan tempat mudah untuk menyimpan perasaan. Profesionalisme adalah aturan tak tertulis yang harus dijaga. Naya sering bertanya dalam hatinya, apakah wajar jatuh cinta di tempat penuh sakit dan kehilangan? Suatu malam, Arga jatuh sakit karena kelelahan. Ia pingsan di ruang perawat setelah shift panjang. Untuk pertama kalinya, Naya berada di sisi ranjang pasien, dan pasien itu adalah Arga. Tangannya gemetar saat memasang infus. Dadanya sesak melihat Arga tak sadarkan diri. Disitulah Naya menyadari betapa dalam perasaannya. Ketika Arga sadar, hal pertama yang ia lihat adalah Naya tertidur di kursi. Kepalanya bersandar di sisi ranjang. Arga tersenyum lemah. "Naya, kamu gak pulang?" Naya terbangun. Matanya berkaca-kaca. "Aku jaga pasien," jawabnya pelan. Namun kali ini suaranya bergetar. Pagi menjelang. Cahaya matahari masuk dari jendela lorong. Setelah bertahun menahan, Naya akhirnya berkata,
Arga, di antara semua pasien yang pernah aku rawat, kamu yang paling aku takutkan kehilangannya. Arga terdiam, air matanya jatuh, bukan karena sedih, tetapi lega. Aku juga, jawabnya. Tidak ada pelukan berlebihan, tidak ada janji muluk. Hanya dua perawat yang memilih saling menguatkan. Di tengah dunia yang sering menguras tenaga dan hati. Sejak hari itu, pekerjaan mereka tetap sama. Pasien tetap datang dan pergi. Jadwal malam tetap melelahkan. Namun kini, mereka tahu satu hal. Di balik seragam putih dan jam kerja panjang, mereka tidak sendirian. Cinta mereka tidak menyembuhkan semua luka, tapi cukup untuk membuat esok hari layak dijalani. Karena di rumah sakit itu, di antara pasien dan harapan, Naya dan Arga menemukan satu hal yang paling mereka butuhkan, seseorang yang mengerti. Setelah Arga dinyatakan pulih dan kembali bertugas, kehidupan perlahan berjalan normal. Namun perasaan yang selama ini terpendam justru semakin nyata. Mereka sama-sama sadar, cinta itu telah tumbuh bukan di lorong rumah sakit, melainkan di kelelahan, kesabaran, dan doa yang diam-diam dipanjatkan. Naya tinggal di rumah sederhana bersama ibunya di pinggiran kota. Rumah itu kecil, dengan teras sempit dan halaman yang ditumbuhi tanaman lidah mertua dan bunga kertas. Setiap pagi setelah dinas malam, Naya pulang dengan langkah pelan, membuka pintu tanpa suara agar ibunya tidak terbangun. Ia sering duduk di kamar, melepas hijab, menatap cermin dengan mata lelah, namun hati penuh rasa yang sulit ia jelaskan. Ibunya pernah memperhatikan perubahan itu. "Kamu kelihatan capek, tapi senyummu beda," ujar sang ibu suatu pagi sambil menyeduh teh. Naya hanya tersenyum malu. Ia belum berani bercerita. Di sisi lain, Arga tinggal sendirian di rumah kontrakan kecil. Ayahnya telah lama meninggal. Ibunya tinggal di kampung bersama adik-adiknya. Setiap malam sepulang dinas, Arga sering duduk di ruang tamu yang sunyi, hanya ditemani suara kipas angin dan lampu redup. Di meja kecilnya ada cangkir kopi dingin dan ponsel yang kadang ia pandangi lama. Nama Naya sering muncul di pikirannya. Namun ia menahan diri. Ia tak ingin perasaannya justru menyulitkan Naya. Suatu malam, ia menelepon ibunya. "Mak, kalau seseorang bekerja bareng kita, capek bareng, sedih bareng, itu bisa jadi cinta nggak?" tanyanya pelan. Ibunya tertawa lembut. "Kalau bikin kamu ingin jadi lebih baik dan bertanggung jawab, mungkin itu bukan sekadar rasa biasa." Jawaban itu membuat Arga terdiam lama. Suatu sore, secara tak sengaja mereka bertemu di sebuah warung kecil dekat rumah Naya. Warung itu sederhana, menjual gorengan dan teh hangat. Hujan baru saja reda, udara terasa lembab dan tenang. Arga yang sedang membeli kopi instan terkejut melihat Naya duduk di bangku kayu. Naya, Arga, mereka sama-sama tersenyum kikuk. Percakapan mengalir pelan, bukan tentang pasien, bukan tentang jadwal dinas. Mereka bercerita tentang rumah, tentang ibu, tentang kelelahan yang sering dipendam sendiri. Untuk pertama kalinya, mereka merasa benar-benar dekat, sebagai dua manusia, bukan sekadar perawat. Beberapa hari kemudian, Arga memberanikan diri mengantar Naya pulang setelah mereka janjian makan sederhana. Di depan rumah Naya, lampu teras menyala
kuning temaram. Arga berdiri canggung, lalu berkata pelan, "Naya, aku gak tahu ini tepat atau tidak. Tapi selama ini, kamu bukan cuma rekan kerja buat aku." Naya menunduk, jantungnya berdebar. "Aku juga ngerasa hal yang sama," jawabnya lirih. "Tapi aku takut kalau ini salah, takut kalau nanti justru menyulitkan." Arga mengangguk. "Aku gak janji hidup mudah, tapi aku janji jujur dan bertanggung jawab." Malam itu, tanpa sentuhan, tanpa janji berlebihan, mereka sepakat untuk saling mengenal dengan cara yang baik dan perlahan. Beberapa bulan berlalu. Arga akhirnya datang menemui Ibu Naya dengan sopan. Ia bercerita tentang pekerjaannya, tentang keluarganya, tentang niatnya. Ibu Naya menatapnya lama, lalu berkata, "Kalian bertemu di tempat orang berjuang untuk hidup. Kalau kalian bisa saling menguatkan, saya tidak ingin menghalangi." Air mata Naya jatuh tanpa suara. Kini, setelah dinas malam, Naya tidak lagi pulang dengan hati kosong. Ada pesan singkat dari Arga yang menunggunya. Ada doa yang sama-sama mereka titipkan sebelum tidur. Mereka belajar bahwa cinta tidak selalu hadir dalam bentuk bunga atau kata manis, tetapi dalam kesabaran, pengertian, dan keberanian untuk bertahan. Di luar rumah sakit, di rumah sederhana, di warung kecil, di percakapan sunyi, cinta mereka tumbuh dengan tenang. Cinta yang lahir dari lelah dan bertahan karena harapan.